warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita akan belajar tentang menghubungkan antar VLAN. Dan yang pertama kita akan membahas tentang inter-VLAN routing ya teman-teman. Nah, apa sih itu inter-VLAN routing? Jadi inter-VLAN routing adalah menghubungkan antar VLAN agar bisa saling berkomunikasi. Contohnya yaitu VLAN 1 dengan VLAN 2 agar bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita bisa lihat ini IP-nya ada. VLAN 1 itu IP-nya 192.168.1.0, VLAN 10 IP-nya 192.168.10.0, dan VLAN 20 adalah IP-nya 192.168.20.0 slash-nya 24 semua. Nah, sebelum itu kita masukkan routernya dulu untuk kita konfigurasikan IP address-nya. Ini kita sambungkan kabelnya dari Nah, ini kita sambungkan ke sini. Nah, setelah disambungkan, kita ke CLI, kemudian kita akan menuliskan perintahnya. Di sini ketikkan no, kemudian kita enter enable. Nah, di sini kita ke mode global configuration. Nah, di sini kita ketikkan interface fa0/0. Setelah itu kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.1.10. Ini contoh 10. Terus IP subnet box-nya 255. Kenapa ini di-nya 255.255.255.0? Karena di yang tadi kita sudah jelasin itu adalah /24. /24 itu sama seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter, kemudian ini kita exit ya teman-teman. Nah, setelah itu kemudian kita akan masukkan IP-nya VLAN 10. Tapi di sini VLAN 10 tidak ada interface-nya. Jadi kita akan membuat sub interface dengan cara kita ketikkan interface fa0/0.10. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita ketikkan encapsulation.1q 10, artinya VLAN 10. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.10.255 dan kita enter. Ini kita exit. Nah, di VLAN 20 juga sama, kita ketikkan perintah interface fa0/0.20. Kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan encapsulation.1q 20. Kemudian kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.20.10. Terus subnet box-nya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Ini kita exit ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan konfigurasikan PC-PC ini. Kita memasukkannya ke gateway-nya masing-masing ya teman-teman. Di sini kita masukkan gateway-nya 192.10.10 ya teman-teman. Ini kita bisa salin biar cepat. Ini kita masukkan ke VLAN 10 semua ya teman-teman. Ini kita masukkan ke gateway-nya. Ini juga kita masukkan. Kemudian kita masukkan gateway-nya VLAN 20. Di sini kita ketikkan 192.168.20.10. Ini kita salin juga biar cepat ya teman-teman. Nah, ini kita tempel.
Ini kita masukkan juga gateway-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengepingkannya. Kita coba ping dari sini ke sini. Ini tidak bisa ya teman-teman. Kenapa ini tidak bisa? Karena kita belum masuk ke mode trunk di dalam router ini ya teman-teman. Kita masuk ke switch terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan ini dulu, config interface FA0/8. Kita akan ubah menjadi mode trunk, switch port mode trunk. Setelah itu kita akan mencoba mengepingkannya lagi ya teman-teman. Kita coba dari sini ke sini. Ini dari yang sesama VLAN bisa. Coba kita dari VLAN dari PC 1 ke PC 4. Ini masih belum bisa. Kita coba lagi. Masih belum bisa ya teman. Kita kayaknya belum itu deh. Coba ini kita ketikkan terus. Coba ya teman-teman, kita coba lagi. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini dari PC, bentar ini kita hapus dulu. Ini dari PC 1 ke PC 4 bisa, dari PC 2 ke PC 5. Ini biasanya awal-awal ngebuk ya teman-teman. Ini dari PC 2 ke PC 5 juga bisa, dan dari PC 3 ke PC 6 juga bisa ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah bisa. Ini adalah cara konfigurasi VLAN routing. Nah, kemudian kita akan mencoba DHCP server ya teman-teman. Nah, di konfigurasi IP tadi dan kemarin kita menggunakan konfigurasi statik, yaitu yang memasukkan IP-nya satu-satu. Nah, di sini kita akan menggunakan DHCP server. Kita tidak memerlukan masukkan IP satu-satu karena akan terisi otomatis sendiri ya teman-teman. Kita buka router terlebih dahulu. Enable. Kita masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu. Kita ketikkan IP DHCP ke VLAN 10. Kemudian kita enter. Di sini kita masukkan networknya ya teman-teman. Networknya yaitu 192.168.10.0. Kenapa ini 0? Karena network biasanya diawali dengan 0 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk ke default router ya. Kita masukkan IP gateway-nya 192.168.10.10. Kemudian kita enter. Nah, kita masukkan DNS servernya juga. Servernya juga yaitu 8.8.8.8. Ini adalah IP Google ya teman-teman. Kemudian kita enter, terus kita exit. Nah, jadi ini kita selesai konfigurasi VLAN 10-nya. Kemudian yang VLAN 20 juga sama seperti ini caranya. Kita ke ini saja langsung. Ini kita ganti 20. Nah, kemudian kita ke IP DHCP. Ini udah maaf teman-teman, kita masukkan networknya langsung. Networknya itu 192.168.20.0 versinya 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita ke default routernya itu 192.168.20.10. kemudian ke DNS servernya itu 8. Kemudian enter. Ini yang VLAN 91 juga sama. Networknya kita masukkan 192.168.1.10. kemudian ini 255. Maaf, ini salah, 255.0.
Setelah itu kita masukkan default routernya atau oh maaf teman-teman, ini networknya itu kan diawali dengan 0. Ini salah, saya salah ngetikin 1.0, terus ininya 255.255.255.0. ini networknya, terus kita ke default routernya, ini baru kita ketikkan gateway-nya 1.10 ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke DNS servernya, yaitu 1.38.38.38. kemudian kita exit. Nah, untuk membuktikannya kita bisa ke PC1 terus ke IP-nya. Nah, bentar ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini bisa langsung otomatis terisi sendiri ya teman-teman. Nah, terus ini bisa kita lihat juga ini ke IP terus ke DHCP. IP konfigurasi DHCP. Nah, ini bisa dilihat 10.2. Nah, ini bisa dilihat terisi sendiri ya teman-teman. Dan di sini juga sama. Nah, beginilah cara konfigurasi DHCP ya teman-teman. Ini adalah cara konfigurasi DHCP. Lalu kita akan mencoba belajar switch layer 2 dan switch layer 3 ya teman-teman. Nah, di sini switch layer 2 ini adalah switch layer 2 dan ini switch layer 3. Di switch layer 2 ini awalannya 2. Tipenya itu yaitu di sini bisa dilihat 2960, dan switch layer 3 ini tipenya yaitu 3560. Ini adalah switch layer 3 dan ini switch layer 2, atau ini switch layer 3 bisa dikatakan multi layer ya teman-teman. Nah, di switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan dengan sesama network, sedangkan di switch layer 3 ini bisa menghubungkan antar network ya teman-teman. Switch layer 2 ini untuk menghubungkan antar network itu harus menambahkan router, sedangkan yang switch layer 3 ini tidak ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan belajar tentang konfigurasi switch virtual interface. Nah, di sini kita perlu menambahkan 2 buah PC ya teman-teman. Ini kita tambahkan ke PC 1 dan ini kita tambahkan PC juga. Kemudian kita sambungkan ke multi layer switch ya teman-teman. Ini kita sambungkan. Kemudian ini kita sambungkan. Setelah itu kita konfigurasikan PC-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan IP-nya 192.168.10.55. Kemudian di PC satunya juga kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.20.55. Kemudian setelah itu kita ke multi layer switch, kita ke CLI, ini kita enter aja. Ini kita ini kita exit dulu ya teman-teman. Nah, ini kita ketikkan enable conf kemudian di sini kita ketikkan VLAN 10 name A. Ini aslinya terserah kalian, saya mau name A biar cepat gampang. Kemudian ini kita exit. Di VLAN 20 juga sama, kita ketikkan, oh maaf, ini kita belum exit ya teman-teman. Nah, kita ke ini kita ke VLAN 20, kemudian ini kita name B, ini enter, kita exit lagi. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/2. Ini kita ketikkan switch port mode access. Terus ini kita ketikkan switch port access VLAN 10. Ini kita exit.
Kemudian yang ini kita masukkan interface FA0/3. Ketikkan switch port mode access. Ini kita ketikkan switch port akses VLAN 20. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita exit. Kita bisa ngecek dengan do show VLAN brief. Bisa dilihat ini sudah ada VLAN 10A, VLAN 20B. Kemudian kita akan memasukkan IP-nya. Kita ketikkan enter VLAN 10. Kita ketikkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Ininya 255.255.255.0 dan enter. Ini exit. Di VLAN 20 juga sama, enter VLAN 20. Kita masukkan IP address-nya juga yaitu 192.168.10.20.1. Ini 255.255.255.0. dan exit. Nah, di VLAN 1 juga interface VLAN 1. Ini kita masukkan IP address-nya sama seperti tadi, 192.168.1.1. Ini 255. Kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan do show IP interface brief. Bisa dilihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini sudah tidak ada itu lagi karena kita sudah mau SE. Ini kita ketikkan SE dulu kalau. Nah, setelah itu kita coba ping ya teman-teman. Ini tidak bisa karena kita belum masuk mode terang. Jadi itu saja ya teman-teman. Ini sudah yes unsur down. Ini udah down semua. Kalau ada administratif down, artinya itu belum nyala. Kalian bisa ketikkan perintah seperti ini. Karena ini saya sudah nyalakan, jadi tidak ada perintah kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu saja. Nah, kita di sini akan mengkonfigurasi IP address dan pengujian SPI ya teman-teman. Kita masukkan gateway-nya terlebih dahulu yang sudah kita tadi konfigurasikan 192.168.10.1. Ini kita salin ya teman-teman biar cepat. Ini kita masukkan ke sini, ke PC ini, kita masukkan gateway-nya. Kemudian di sini juga kita masukkan gateway-nya ya teman-teman. Nah, di sini juga kita masukkan gateway-nya teman-teman. Setelah itu kita akan mencoba nih. Kita mencoba ngirim. Ini valid ya teman-teman. Kenapa valid? Karena switch ini masih mendetek layer 2. Cara melihatnya kita di sini bisa ketikkan. Ini kita exit dulu. Enable. Di sini kita ketikkan show IP root. Bisa dilihat di sini ini ada tulisannya OS interface ICMP direct cancel is empty. Ini artinya layer switch ini masih di layer 2. Untuk mengaktifkan multi layer itu kita perlu ketikkan conft, kemudian kita ketikkan IP routing. Nah, ini kita ketikkan do show IP root. Nah, bisa dilihat di sini sudah berganti ya teman-teman ke switch layer 3 atau switch 3. Jadi ini kita coba lagi.
apakah bisa atau tidak. Ini kita delete dulu ya teman-teman. Sini kita coba lagi bisa ini atau tidak. Nah, ini bisa dilihat ini sudah bisa di pin ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa. Ini sudah bisa di pin. Jadi ini bisa berkomunikasi teman-teman. Itulah konfigurasi IP address dan pengujian SVI ya teman-teman. Lalu kita akan belajar tentang DHCP server pada MLS atau multi layer switch ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke CLI terlebih dahulu. Ini kita di sini exit dulu, coba. Kemudian ini count. Nah, di sini kita coba ketikkan IP DHCP VLAN 10. Kemudian enter. Networknya kita masukkan yaitu 192. Nah, setelah itu ini kita enter, kita masukkan default rootnya yaitu 168.168.10.1 dan kita enter. NS servernya kita masukkan 8 dan kita enter. Kemudian ini kita exit. Kemudian di VLAN 20 juga kita ketikkan sama perintahnya, yaitu ini kita ganti menjadi VLAN 20. Kemudian kita masukkan networknya. Ini networknya kita tinggal ganti aja, ini ganti 20. Ini masih tetap ini kita, maaf, ini networknya kita ganti, ini nggak bisa ya. Ini networknya kita ganti 20.0, terus ininya 255.255.255.0. kemudian kita enter. Default 192.20.1 kita enter. Maaf, kemudian DNS servernya kita masukkan, kemudian kita exit. Nah, di VLAN 1 juga sama, kita ketikkan IP VLAN 1, kemudian kita enter, terus kita masukkan networknya juga 1.0. Kemudian kita masukkan default routernya yaitu 192.1.1. Kemudian DNS servernya kita masukkan, kita exit. Nah, kemudian kita ketikkan perintah do show IP and kemudian kita ketikkan, maaf, ini kita ketikkan IP do show VLAN brief. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Nah, PC yang tadi kita maaf, yang ini kita coba tadi ketikkan perintah yang ini. Ini bisa dilihat di sini, bisa dilihat bahwa ini VLAN 1 sudah yes, ini VLAN 10, VLAN 20 sudah yes ya teman-teman. Nah, kemudian kita ganti PC ini menjadi
DHCP ya teman-teman. Ini kita coba ganti dulu. Sebentar, ini masih loading. Nah ini sudah, maaf. Nah ini sudah ada ya teman-teman, ini sudah berganti. Kemudian ini kita coba yang PC ini, kita ganti DHCP. Ini sudah, coba kita ganti juga yang ini. Nah ini bisa dilihat, ini sudah ya teman-teman. Ini kita cek lagi. Nah ini sudah ya teman-teman. Inilah yang dinamakan DHCP server pada multilayer switch. Nah kemudian kita akan mengerjakan soal VLAN ya teman-teman. Nah ini dia soal-soalnya. Di sini kita akan mencoba. Ini kita sudah mengkonfigurasikan IP addressnya semua ya teman-teman. Di sini kita tinggal konfigurasikan switchnya terlebih dahulu. Di sini kita akan konfigurasikan switch yang pertama. Kita ke CLI, kemudian ini kita enter, ini kita masuk ke mode privilege. Ini kita ketikkan VLAN 10, interface interface rank FA 0/2-3. Kenapa 2-3? Karena bisa dilihat di sini interface-nya 2 dan ini 3 ya teman-teman. Kemudian ini kita tinggal enter, ini kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah kemudian di VLAN 20 juga sama perintahnya dengan cara yang sama. Maaf, ini ranknya 4-7. Kemudian kita ketikkan switch port mode akses VLAN 20. Kemudian kita ke VLAN 30. Maaf teman-teman, ini rank terlebih dahulu, rank FA 0/8-11. Kemudian kita enter, ini kita ketikkan switch port mode akses. Kemudian ini kita ketikkan switch port akses VLAN 30. Kemudian ini kita enter. Nah untuk yang VLAN 50 dan VLAN 40 itu kita tetap ketikkan, tapi kita tidak perlu mengetikkan interface-nya ya teman-teman. VLAN 40 50. Kemudian kita ke switch 2, kita sama caranya seperti tadi, kita ke CLI, kemudian ini kita enter terus ini kita ketikkan VLAN 10. Ini kita tinggal ketikkan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 10-30. Tidak usah masukkan interface-nya karena di sini hanya ada VLAN 40 dan VLAN 50 ya teman-teman. Kemudian ini kita ketikkan interface rank FA 0/4-5. Kemudian kita enter, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Kemudian ini kita ke VLAN 50. sampai 7.
preview. Ini kita tambahkan rank ya teman-teman, jangan lupa. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 50 Ether. Nah, kemudian kita ke sini ya teman-teman, kita ke switch yang terakhir, kita ketikkan perintahnya sama seperti tadi, enable config. Nah, di sini kita ketikkan VLAN 10 terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan interface rank FA 0/10 sampai 11. Kemudian ini kita ketikkan switch port mode akses. Ini kita Ether. Kemudian ini kita ke VLAN 20. Maaf teman-teman, ini kita ranknya ketinggalan, kita ketikkan rank. Kemudian kita ke VLAN 30. Kita ketikkan interface rank FA 0/6 sampai 9. Kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, untuk yang VLAN 40 dan VLAN 50 kita sama seperti yang pertama, kita ketikkan VLAN-nya saja, tidak perlu interface-nya. Oh, maaf teman-teman, ini VLAN 40 50. Kemudian kita Ether. Nah, ini kita sudah konfigurasikan VLAN-nya, tapi untuk VLAN yang berbeda switch kita masih belum bisa berkomunikasi ya teman-teman. Ini saya contohkan ini, dan ini kita masih belum bisa berkomunikasi karena kita belum konfigurasikan mode terang ya teman-teman. Kita harus mengkonfigurasikan mode terang terlebih dahulu agar bisa saling berkomunikasi. Ini kita ke switch yang pertama, ketikkan NTFA 0/1, kemudian kita Ether, kita ketikkan switch port mode terang. Nah, sudah. Ini kita ke switch yang kedua. Bisa dilihat di sini FA-nya 01 dan 02 ya teman-teman. Maaf, ini 0. Maaf, ini bisa dilihat ini FA-nya berapa. Ya, ini FA-nya 01 dan 02. Interface rank FA 1 sampai 2. Ini kita Ether, switch port mode terang. Kemudian kita ke yang terakhir, kita Ether, kemudian kita ketikkan interface FA 0/1, switch port mode. Kemudian kita uji coba ping ya teman-teman. Ini kita ping dari VLAN 10. Maaf, ini kita percepat terlebih dahulu.
Nah, sudah. Ini kita dari VLAN 10 ke VLAN 10. Ini yang berbeda switch ya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ini sudah bisa. Ini kita coba lagi. Ini sudah bisa. Coba kita ke VLAN 20, ke VLAN 21-nya. Dan VLAN 30. VLAN 30. Nah, ini sudah bisa ya. Untuk VLAN 40 dan 50 tidak perlu kita terangkan karena sudah satu switch. Tapi tetap kita konfigurasikan karena nanti switch 1 akan berkomunikasi dengan switch 3 melalui switch 2 ya, teman-teman. Nah, ini semua VLAN yang berbeda switch sudah bisa saling berkomunikasi. Ini bisa dilihat sudah bisa ya, teman-teman. Nah, ini kalau yang berbeda VLAN atau berbeda network belum bisa berkomunikasi, maka dari itu kita akan mengkonfigurasikan routernya terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita label, kita ke mode global configuration dan IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Kemudian kita enter. Lalu kita akan buat sub interface untuk VLAN 10 sampai VLAN 50 ya, teman-teman. Ini kita bisa ketikkan interface FA0/0.10. Kemudian ini kita ketikkan encapsulation .1q 10. Kemudian enter, ini kita masukkan IP-nya 168.10.1.255. Maaf teman-teman, 255. Kemudian yang VLAN 20 juga sama, int fa 0/020. Caranya yang sama, kita ketikkan encapsulation .1q 20, kemudian kita masukkan IP-nya ya, teman-teman. Kemudian yang 30 juga sama. Untuk yang 40 juga sama ya, teman-teman. Ini 50 juga sama, caranya seperti tadi. Kemudian kita akan lihat dengan mengetikkan do show IP interface brief. Bisa dilihat, oh maaf, ini belum nyala. Nah, di sini kita untuk menyalakan kita ketikkan FA0/0. Maaf, interface FA do show. Kemudian kita bisa cek lagi. Maaf, ini belum bisa ya, teman-teman. Ini kita exit. Maaf, ini kita ketikkan no sh ya, teman-teman. Maaf, tadi salah perintah. Kemudian kita akan memasukkan gateway-nya ke semua PC. Di sini kita masukkan gateway-nya 92.168.10.1. Ini untuk VLAN, maaf, ini 1. Nah, ini untuk VLAN 10 gateway-nya seperti segini. Ini kita salin, maaf ya, teman-teman, saya tadi salah mencet. Nah, ini ke VLAN 10 semua.
Kemudian ya kita ke VLAN 20, masukkan gateway-nya juga. Maaf, ini kita ke VLAN 30 juga. Ini kita tinggalkan aja, kemudian kita salin biar cepat ya teman-teman. Kemudian yang VLAN 40 juga sama, kita masukkan gateway-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita coba nyalakan mode terangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba pingkan dari yang berbeda network. Ini awal-awal biasanya validity ya teman-teman. Maaf, ini kita salah. Maaf, di sini seharusnya kita masukkannya itu yang INT FA 0/3 ya teman-teman, karena bisa dilihat di sini itu 0/3 bukan 0/1. Kemudian kita enter switch port mode. Nah, kemudian kita coba ping ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini kita sudah bisa mengeping di beda network atau beda VLAN ya teman-teman. Maaf, ini biasanya awal-awal emang kayak gini. Nah, ini bisa. Nah, ini sudah bisa semua ya teman-teman. Biasanya kalau awal-awal emang ngebug ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan DHCP server. Kita ke router. Di sini kita exit terlebih dahulu. IP DHCP VLAN 10. Kita masukkan networknya terlebih dahulu.
default routernya juga kita masukkan, yaitu gateway-nya. Kemudian DNS servernya juga kita masukkan. Yang VLAN 20 juga sama caranya seperti ini. Ini kita ganti-ganti aja ya teman-teman biar cepat. Nah, kemudian kita coba ganti IP-nya menjadi DHCP semua. Kita coba ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini kita coba ganti semua. Ini sudah. Ini sudah bisa. Nah, begitulah konfigurasi DHCP ya teman-teman. Nah, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.